Pastor Donald telah memberikan hidupnya demi cinta yang lebih besar. Ia wafat bukan karena kebencian, tapi karena keberaniannya untuk tetap hadir di tengah umat. Kematian Pastor Donald mengguncang komunitas Katolik Myanmar. Banyak umat yang merasa kehilangan, bukan hanya karena seorang imam meninggal, tapi karena simbol harapan mereka direnggut begitu saja. Namun, kini setelah beberapa bulan berlalu, keadilan perlahan mulai ditegakkan. Putusan pengadilan ini membawa sedikit kelegaan bagi umat Katolik di Myanmar. Menurut Pastor John, meskipun banyak pertanyaan yang belum terjawab, umat merasa cukup puas bahwa hukum mulai berjalan. Halo sahabat Katolik terkini, pernahkah kalian membayangkan seorang imam yang begitu setia melayani umatnya, dibunuh di halaman gerejanya sendiri di tengah perang saudara yang membelah bangsanya? Kisah ini bukan fiksi, melainkan kenyataan yang menyayat hati yang terjadi di Myanmar, negara yang selama beberapa tahun terakhir terus bergulat dengan kekerasan dan ketidakadilan. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama menyimak kisah penuh luka, tapi juga harapan, tentang Pastor Donald Martin Yenaingwin, seorang imam Katolik dari Keuskupan Agung Mandalay yang dibunuh pada bulan Februari lalu. Tapi baru-baru ini keadilan mulai mengetuk pintu. Mari kita mulai. Berita ini datang dari Fides, badan berita resmi Vatikan, yang khusus melaporkan perkembangan gereja Katolik di seluruh dunia. Pada tanggal 17 Juli lalu, mereka melaporkan bahwa 9 orang telah dijatuhi hukuman masing-masing 20 tahun penjara. Mereka dinyatakan bersalah atas pembunuhan Pastor Donald yang saat itu berusia 44 tahun. Peristiwa tragis itu terjadi pada 14 Februari 2025 di halaman Gereja Santa Perawan Maria Lourdes yang terletak di distrik Shwebo, wilayah Sagaing, Myanmar. Saat itu Pastor Donald sedang berada di kompleks gereja. Ia tak sedang mencari konflik, tak sedang memprovokasi siapapun, tapi hidupnya direnggut dengan kejam. Pengadilan yang memutuskan kasus ini bukanlah pengadilan biasa. Ini adalah pengadilan yang berada di bawah pemerintahan Persatuan Nasional Myanmar atau NUG, sebuah pemerintahan dalam pengasingan yang menolak legitimasi junta militer dan berfungsi sebagai oposisi dari luar negeri. Meskipun mereka tidak berkuasa secara penuh di Myanmar, NUG berupaya menjalankan sistem hukum alternatif di wilayah yang disebut sebagai wilayah yang dibebaskan, yaitu daerah-daerah yang berhasil mereka rebut dari tangan militer. 9 orang yang dihukum tersebut diketahui sebagai bagian dari kelompok bersenjata lokal yang memiliki afiliasi dengan Pasukan Pertahanan Rakyat atau PDF. PDF ini dibentuk oleh warga sipil sebagai bentuk perlawanan terhadap kudeta militer pada tahun 2021. Mereka berjuang demi kebebasan, tapi seperti banyak konflik bersenjata di dunia ini, tidak semua tindakan mereka berada dalam kendali. Dan dalam kekacauan itu, nyawa seorang imam yang seharusnya dilindungi, dihormati, dan didengarkan justru menjadi korban. Siapa sebenarnya Pastor Donald? Menurut rekan-rekannya, ia adalah sosok yang lembut, rendah hati, dan penuh semangat untuk melayani. Ia bukan hanya seorang imam biasa, ia dikenal sebagai pribadi yang dekat dengan umat. Seorang gembala yang setia menemani umatnya di tengah gelombang kekerasan dan kehancuran yang melanda Myanmar. Salah satu rekan imamnya, Pastor John dari Mandalay, mengenang Pastor Donald sebagai seorang abdi Allah, seorang pastor paroki yang mengabdikan diri bagi umatnya, orang yang baik dan tulus, yang terutama peduli pada pendidikan anak-anak yang kehilangan sekolah akibat perang saudara. Bayangkan di tengah perang, ketika sekolah-sekolah ditutup dan anak-anak kehilangan harapan, Pastor Donald justru hadir untuk memberikan mereka masa depan. Ia mengajar, membimbing, dan mencintai mereka seperti anaknya sendiri. Ia berdiri di garis depan pelayanan bukan dengan senjata, tapi dengan cinta. Dan ironisnya, justru karena berada di tengah masyarakat, ia menjadi sasaran yang mudah. Sampai hari ini, alasan pembunuhannya belum jelas. Apakah ia menjadi korban salah sasaran? Apakah ia dianggap musuh oleh kelompok bersenjata tertentu? Ataukah hanya karena ia berada di tempat dan waktu yang salah? Yang jelas, Pastor Donald telah memberikan hidupnya demi cinta yang lebih besar. Ia wafat bukan karena kebencian, tapi karena keberaniannya untuk tetap hadir di tengah umat. Kematian Pastor Donald mengguncang komunitas Katolik Myanmar. Banyak umat yang merasa kehilangan, bukan hanya karena seorang imam meninggal, tapi karena simbol harapan mereka direnggut begitu saja.
Namun, kini setelah beberapa bulan berlalu, keadilan perlahan mulai ditegakkan. Putusan pengadilan ini membawa sedikit kelegaan bagi umat Katolik di Myanmar. Menurut Pastor John, meskipun banyak pertanyaan yang belum terjawab, umat merasa cukup puas bahwa hukum mulai berjalan. Keluarga Pastor Donald juga berharap agar kejelasan lebih lanjut bisa diberikan, agar luka yang mereka tanggung dapat sedikit terobati. Di tengah hancurnya sistem hukum formal di bawah junta militer, kehadiran pengadilan dari NUG menunjukkan bahwa rakyat sipil masih berupaya menciptakan tatanan hukum yang beradab, meski dengan segala keterbatasan. Yang menarik adalah meskipun kelompok bersenjata yang terlibat berada di bawah struktur PDF, organisasi yang berada di bawah NUG, mereka tetap diadili dan dihukum. Ini menunjukkan bahwa perjuangan PDF bukan sekedar perang, tapi juga perjuangan untuk nilai, untuk keadilan, dan untuk martabat kemanusiaan. Untuk memahami lebih dalam latar belakang tragedi ini, kita perlu melihat situasi di Myanmar secara lebih luas. Sejak kudeta militer pada Februari 2021, Myanmar yang dulunya dikenal sebagai Burma terperosok ke dalam perang saudara yang seakan tak berujung. Pemerintahan sah yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi digulingkan secara paksa. Rakyat turun ke jalan, protes bermunculan di mana-mana. Dan ketika suara damai dibungkam dengan peluru, rakyat mulai mengangkat senjata. Lahirnya PDF, munculnya pemerintahan alternatif NUG, dan makin meluasnya wilayah konflik membuat situasi di negara ini kian rumit. Sampai saat ini ribuan orang telah kehilangan nyawa, puluhan ribu ditangkap, infrastruktur sipil termasuk gereja, rumah sakit, dan sekolah hancur berantakan. Salah satu serangan paling menyeluhkan terjadi pada 6 Februari 2025 saat sebuah serangan udara menghantam gereja Hati Kudus Yesus di Mindat, negara bagian Chin yang mayoritas warganya adalah Kristen. Serangan itu tidak hanya merusak bangunan gereja, tapi juga meremukkan hati umat yang selama ini menjadikan gereja sebagai tempat perlindungan terakhir mereka. Namun, di tengah kekacauan, tetap ada harapan. Kisah Pastor Donald bukan hanya kisah tentang kehilangan, ini adalah kisah tentang kesetiaan, tentang seorang imam yang tidak lari dari umatnya, yang tidak menyerah pada ketakutan, dan yang tetap mengabdi hingga akhir hayatnya. Dan putusan pengadilan ini, meskipun belum sempurna, adalah bukti bahwa keadilan, sekecil apapun, tetap bisa ditemukan bahkan di tengah reruntuhan perang. Ini juga menjadi pengingat bagi kita semua bahwa pelayanan dan kasih tak selalu dijalani dalam situasi nyaman. Terkadang kasih sejati justru diuji ketika dunia sedang runtuh. Dan dari kisah Pastor Donald, kita belajar bahwa cinta tetap bisa tumbuh bahkan di tanah yang tandus oleh kebencian. Sahabat Katolik terkini, mungkin kita tak bisa membayangkan betapa beratnya menjadi umat Katolik di tempat-tempat seperti Myanmar. Tapi dari kejauhan kita bisa mendoakan mereka, kita bisa menyebarkan cerita mereka, kita bisa menjaga api harapan agar tetap menyala. Dan semoga dari kisah ini, kita makin bersyukur atas damai yang masih kita miliki. Mari gunakan kedamaian itu bukan hanya untuk kenyamanan pribadi, tapi juga untuk memperjuangkan keadilan bagi mereka yang suaranya dibungkam. Kalau kisah ini menyentuh hati sahabat Katolik terkini, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian. Semoga semakin banyak orang tahu bahwa ada pahlawan-pahlawan iman yang berjuang dalam diam seperti Pastor Donald. Sampai jumpa di video berikutnya, Tuhan memberkati kita semua.